Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang para hadirin. Perkenalkan, saya Andri Klasya Pramudia sebagai Master of Ceremony siang hari ini. Terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir pada acara hari ini. Terima kasih kepada Pak Bayu Indra, SIKOM MA, selaku narasumber. Terima kasih juga kepada Ketua Himpunan Program Studi Ilmu Perpustakaan, Mas Koritul Hayat, yang sudah menyempatkan hadir untuk pada acara siang hari ini. Rangkaian selanjutnya merupakan sambutan dari Ketua Pelaksana Skripsian 2021. Kemudian ada sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan. Langsung saja nih, kita mulai ke rangkaian selanjutnya. Yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana Skripsian 2021. Kepada Kak Aprilia, dipersilahkan. Pasang kerudung pakai peniti, penitinya runcing warnanya biru. Hadirin yang saya hormati, selamat datang di Skripsian volume 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Aprilia Angelina, selaku Ketua Acara Skripsian, mengucapkan terima kasih kepada Pak Bayu Indra yang telah bersedia menjadi narasumber pada acara Skripsian volume 1 hari ini. Dan juga terima kasih untuk para dosen dan teman-teman yang telah hadir di kegiatan hari ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat menambah wawasan, juga pengetahuan teman-teman terkait dengan pencarian dan pengumpulan data untuk karya ilmiah dan tugas akhir seperti skripsi. Sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak April atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Himpunan Program Studi Ilmu Perpustakaan 2021, yaitu Koritul Hayat. Kepada Mas Koritul, dipersilahkan. Kalau kok suara aku terdengar ya? Terdengar, Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang bertanya, kenapa bergerak sedangkan tidak ada perubahan besar yang terjadi, tanya balik sama orang itu, sejak kapan pohon yang ditanam tiba-tiba menjadi besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang terhormat Bapak Bayu Indra Pratama selaku pemateri pada siang hari ini. Yang terhormat juga rekan-rekan panitia serta seluruh hadirin yang bersedia untuk mendapatkan pengetahuan baru di siang hari ini. Pertama-tama kita banyak puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di Zoom meeting yang insya Allah punya jaringan yang bagus supaya transfer pengetahuannya juga berjalan dengan lancar. Nah, kalau kita ngomongin soal pencarian dan pengumpulan data atau kita ngomongin nama acaranya adalah skripsian. Sebagai seorang akademisi, tentunya kita berpaku pada Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi poin kedua adalah penelitian. Maka memahami pencarian dan pengumpulan data merupakan satu kewajiban untuk kita sebagai mahasiswa mengabdikan diri kita mengatasi permasalahan-permasalahan maupun memberikan solusi terkait apa yang terjadi di masyarakat. Mungkin nanti skripsian ini akan ada volume selanjutnya dan sangat dianjurkan untuk ikut karena akan memberikan pengetahuan yang luar biasa dan bisa istilahnya kayak menyicil lah kalau bisa dibilang, karena selama ini kan kalau kita ngomongin soal skripsi selalu dengan framingnya yang sulit dan sebagainya. Sebenarnya enggak, karena kalau misalnya kita bisa memahami dan mempelajari lebih lanjut, ini udah merupakan salah satu bagian dari Tridharma yang memang udah kita harus aplikasikan gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Koritul atas sambutannya. Semoga dengan mendengarkan sambutan-sambutan dari Kak April dan Mas Koritul, kami semua jadi semangat nih mengikuti acara siang hari ini. Oh iya, sebelum memasuki sesi selanjutnya, saya menghimbau untuk kepada para peserta skripsian hari ini untuk menyimak materi yang disampaikan oleh Pak Bayu Indra. Karena pada akhir sesi akan diadakan post test oleh panitia.
Selanjutnya merupakan perkenalan moderator pada siang hari ini. Kepada panitia boleh ditampilkan kurikulum kita dari moderator acara hari ini. Moderator acara hari ini merupakan mahasiswa program studi Ilmu Perpustakaan dari angkatan 2020. Lahir di Kota Padang pada tanggal 7 November tahun 2002. Memiliki pengalaman di berbagai bidang seperti staf edukasi, Departemen Pengembangan Sumber Daya Anggota, HMPIP VOB 2021. Lalu, staf kerumah tanggaan bidang internal SEC VAUB 2021. Dan juga memiliki pengalaman pelatihan atau training di Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019. Kepada Nabila Ramadhani, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Andriko atas kesempatannya. Baiklah teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Nabila Ramadhani selaku moderator untuk acara kita pada siang hari ini. Oh ya, sebelumnya saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk tetap menerapkan 3M dimanapun kita berada. Karena sebenarnya dunia ini banyak sekali virus-virus yang mematikan. Sebagai contohnya yang sedang terjadi saat ini yaitu COVID-19 dan juga Chagas disease. Baik, dalam acara siang hari ini akan diisi dengan penyampaian materi oleh dosen dari program studi ilmu perpustakaan yaitu Bapak Bayu Indra SIKOM MA. Dan akan juga ada sesi tanya jawab setelah penyampaian materi dari beliau. Kepada panitia boleh ditampilkan CV dari Bapak Bayu Indra. Baik. Pemateri kita pada siang hari ini merupakan seorang dosen program studi ilmu perpustakaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dengan pengalaman mengajar yang sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Selain itu, pemateri kita siang hari ini memiliki buku yang telah dipublikasikan oleh UB Press pada tahun 2017 dengan judul Etnografi Dunia Maya Internet dan menjadi pengarang atau penulis jurnal di tingkat nasional maupun internasional. Lalu penghargaan yang pernah beliau dapatkan adalah banyak sekali seperti Best Presenter dalam 5 tahun, 5 International Seminar and Conference on Learning, dan masih banyak lainnya. Tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi, kami persilahkan kepada Bapak Bayu Indra untuk menyampaikan materi terkait dengan pencarian dan pengumpulan data penelitian. Kepada Bapak Bayu, dipersilahkan. Terima kasih. Mohon bantuannya untuk share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga tetap semangat di siang hari ini, di hari kedua puasa. Insya Allah Tuhan berserta kita dalam melaksanakan kebaikan siang hari ini. Nah, hari ini saya coba masuk ke materi tentang merumuskan masalah. Jadi kemarin teman-teman WA saya untuk kita diskusi tentang gimana sih Pak teknik pengumpulan data, pencarian data, dan sebagainya. Nah, karena ini terkait dengan skripsi, maka saya perlu kemudian memberikan sesuatu gambaran yang lebih koheren atau yang lebih luas sebelum kita bicara tentang pengumpulan data dan mencari data. Saya ingin mengatakan begini. Ada satu persoalan yang jauh lebih rumit dan sulit dibandingkan kita mencari data. Mencari data, oke, itu masalah teknis yang kita bisa lihat, kita bisa rasakan, atau kemudian tantangannya akan ada di lapangan. Nah, ada satu hal yang kemudian lebih menantang ketika kita bicara tentang penelitian, yaitu adalah menemukan masalah penelitian. Saya jadi dosen sejak 2013, hampir menemukan banyak masalah atau tantangan yang dihadapi dengan kondisi-kondisi hari ini misalkan. Jadi banyak yang kemudian datang, oh Pak, masalah saya karena saya melihat kondisi di lapangan begini. Oh, minimnya tingkat bacaan, atau kemudian saya merasa ada ini
ada problem karena anak-anak menonton tayangan kekerasan mereka menjadi kasar. Pertanyaannya, apakah itu masalah yang ilmiah ataukah itu adalah masalah yang mengada-ngada? Itu pertanyaan sederhana. Kenapa? Ada juga yang datang tiba-tiba membawa, Pak, saya mau penelitian, pokoknya metodenya ini. Sama halnya ketika misalkan tiba-tiba kita harus membicara tentang pengumpulan atau pencarian data. Pertanyaannya adalah, kembali lagi, kalau kita langsung bicara tentang pengumpulan dan pencarian data, data seperti apa yang ingin dicari? Untuk apa data itu dicari? Bagaimana nanti menganalisisnya? Sebenarnya kalau kita bicara seperti itu, kita bicara tentang satu rangkaian utuh tentang metode penelitian. Bagaimana mulai menyusun kuesioner, atau kalau misalkan itu kuantitatif, kalau di kualitatif bagaimana kita merumuskan masalah, bagaimana mencari, menganalisis, sampai dengan menginterpretasikan data. Nah, saya ingin masuk kepada persoalan kuncinya kalau kita bicara tentang penelitian. Oke, next. Nah, perumusan masalah itu hal yang paling esensial, karena ketika Anda tahu masalahnya, ketika Anda mengerti masalahnya, Anda akan tahu akan memperlakukannya bagaimana. Sama halnya misalkan saya ingin membayangkan begini, Anda sore ini ingin buka puasa dengan opor, berarti masalahnya Anda opor. Nah, Anda akan cari gimana cara memasaknya, bahannya apa saja, bagaimana membeli bahannya, dan kemudian bagaimana bahkan temperatur suhu itu kalau misalkan sampai sedetail itu bisa dicari prosedur dan tahapannya itu akan jelas. Jadi masalahnya opor. Nah, kalau opor itu jelas, maka Anda akan menentukan cara pengumpulan data dan bagaimana mencarinya itu akan dengan clear. Oke. Contoh lain, saya sampaikan di kelas. Di sini juga mungkin ada beberapa mahasiswa yang ikut kelas saya, misalnya. Di depan Anda itu ada apel. Bisa nggak sih dipotong atau dibelah atau dikupas menggunakan golok? Bisa, tapi hasilnya tidak sesuai. Harusnya pakai apa? Pisau dapur, hasilnya bisa sesuai. Sebaliknya, kalau kelapa yang dibelah atau dipotong sama golok, bisa nggak pakai pisau? Bisa, tapi hasilnya nggak sesuai, energinya besar, tidak efektif, efisien, dan bla 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 yang lain. Itu contohnya misalnya, kalau kita bicara tentang aspek metodologi, harus jelas terlebih dahulu masalahnya apa, bagaimana, dan karena masalah akan menentukan literatur yang digunakan, metode yang akan digunakan. Keliru merumuskan masalah mengantarkan peneliti dalam kesesatan bertindak. Peneliti yang ibaratnya seperti terjebak dalam labirin yang tidak bisa menemukan titik awal dan titik akhir. Itu titik awal dan titik akhir. Itu contohnya. Misalnya begini, tiba-tiba datang, kerap kali datang teman-teman itu, Pak, saya mau penelitian kualitatif. Kualitatif seperti apa gitu? Tiba-tiba mengatakan, saya pengen penelitian kualitatif deskriptif. Jawaban saya sederhana, semua penelitian kualitatif, bahkan secara sederhana kuantitatif, dasarnya deskriptif. Dasarnya deskriptif. Saya ingin masuk ke kualitatif, karena di sini nanti slide-nya akan tentang kualitatif. Semua penelitian kualitatif itu pasti deskriptif, pasti menjelaskan sesuatu hal, menceritakan sesuatu hal. Lalu apa masalahnya? Apa yang kemudian membedakan penelitian Anda dengan penelitian yang lain? Apa fokusnya? Apa yang ingin dilihat? Saya ingin memberikan contoh satu saja. Misalnya kita bicara tentang perilaku pencarian informasi misalnya. Bisa nggak diteliti pakai etnografi? Bisa. Bisa nggak diteliti pakai fenomenologi? Bisa. Bisa nggak diteliti sama studi kasus? Bisa. Semua tergantung masalah yang Anda akan teliti, karena setiap metode atau alat analisis dalam penelitian kualitatif akan menceritakan dengan hal-hal yang berbeda sendiri.
Nanti saya akan berikan beberapa contoh metode dalam penelitian kualitatif yang kemudian membantu kita menentukan bagaimana mengumpulkan dan memperoleh data. Karena setiap metode itu akan menjadi punya teknik pengumpulan data dan pencarian datanya tersendiri. Itu yang paling pokok untuk kita jelaskan terlebih dahulu, merumuskan masalah terlebih dahulu lah. Itu hal pokok. Jelas sampai di sini sebelum kita lanjutkan? Ya. Berikutnya, ketika kita sudah selesai merumuskan masalah, next. Mohon sebentar ya, saya menginstalkan untuk anak saya sekolah sudah. Baik, kita lanjutkan sampai di sini. Ini contoh artikel yang saya jabarkan. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi lihat kurikulum itu saya, background saya ilmu komunikasi. Nah, tapi sekarang saya bekerja di ilmu perpustakaan. Saya punya 2 artikel tentang dalam bidang kajian ilmu perpustakaan. Kok bisa, Pak? Nah, ini pertanyaannya sederhana. Boleh di next selanjutnya. Ini yang artikel. Nah, ini juga artikel yang bicara dengan pendekatan invisible quality. Ini kemudian pendekatannya bibliometrik dan menggunakan social network analysis. Kerap kali kita ketika kita belajar sesuatu hal, kita terkena yang namanya mental blocking, atau kita terjebak bahwa ini bukan kajian komunikasi, ini bukan kajian perpustakaan, ini bukan kajian administrasi publik, ini bukan kajian administrasi bisnis atau kajian ilmu ekonomi dan sebagainya. Tidak, kita tidak bisa berhenti pada jadi itu kita bisa melihat sebuah masalah dari sebuah perspektif. Ini saya ingin cerita tentang artikel ini. Artikel ini terbit di Malaysian Journal of Communication. Ini artikel ini terbit di Malaysian Journal of Communication. Pendekatannya menggunakan bibliometrik. Jelas ini kalau kita bicara pendekatannya ilmu perpustakaan, metodenya ilmu perpustakaan, ilmu informasi. Tapi subjeknya atau objek penelitiannya ini bicara tentang bidang ilmu komunikasi. Kok bisa bicara dalam konteks itu? Nah, jadi saya ingin bicara soal risetnya ini dulu, bagaimana merumuskan masalahnya. Mungkin bisa sambil dibaca di abstrak. Di abstrak itu dijelaskan bahwa perkembangan ilmu, terutama ilmu komunikasi di Indonesia, lahir dari perspektif Amerika. Nah, orang-orang yang datang dari Amerika ke Indonesia kemudian membentuk yang namanya Invisible College. Nah, Invisible College, kalau misalnya dulu kebanyakan pengaruh signifikannya itu berdasarkan dari Amerika, Invisible College itu komunitas terbayang. Misalkan begini, kalau Anda bisa melihat dalam sitasi atau pengutipan buku, orang akan mengutip orang-orang yang punya pemikiran yang sama, itu contoh sederhana dari Invisible College. Dia atau bisa lewat kelompok jurnal dan sebagainya. Misalnya itu seperti itu. Nah, mereka itu satu kelompok pemikiran dari Amerika. Saya mempertanyakan bagaimana dengan kondisi sekarang pendekatannya. Kalau dulu Invisible College itu biasanya menggunakan pendekatan bibliometrik, biasanya co-citation, co-authorship, atau misalkan juga ada co-word misalnya. Saya sudah membingkai masalah itu. Pertama, secara historik, kedua, secara pendekatan. Nah, akhirnya muncul tawaran untuk menggunakan social network analysis, metode analisis jaringan. Kalau ada teman-teman yang ingin concern ke social network analysis, bisa saya akan kemudian ikut kerjasama atau mendampingi dalam riset Anda. Karena basisnya kalau kita petakan lebih luas, ya, yang namanya
yang namanya Bill biometrik itu adalah pendekatan yang berdasar social network analysis atau network analysis, sehingga itu bisa kita terapkan. Nah, baru muncul masalah. Kalau dulu begini, sekarang bagaimana? Secara sederhana bicaranya begitu. Tetapi apa kebaruan yang dimunculkan? Ada pendekatan metode yang baru, ada kemudian pendekatan historis yang baru, dengan sajian juga faktor-faktor yang menyebabkan kebaruan itu apa saja. Itu contohnya. Oke, operator mohon bantuannya untuk sebelumnya. Nah, ini bimbingan skripsi saya ketika di S1 ilmu komunikasi. Tapi dia menggunakan pendekatan Bill biometrik. Ketika itu belum tahu kalau ini Bill biometrik, taunya social network analysis. Kenapa? Sebenarnya yang diterapkan itu adalah co-authorship. Dalam bahasa lain adalah jejaring kepenulisan. Bayangannya begini. Kalau misalnya Anda lihat sebuah buku, artikel ilmiah, atau skripsi, atau tesis, tentu penulis yang disebutkan tidak hanya satu. Kalau skripsi, tesis, disertasi, pembimbing, atau promotor juga disebutkan. Misalnya seperti itu. Berarti kan mereka bermitra. Nah, itu juga disebut sebagai invisible colleagues. Mereka adalah kelompok orang yang memiliki gagasan dan pemikiran yang sama. Ini di sumber dasarnya dari mana? Disertasi. Kita lihat pembimbingnya siapa, kemudian pembimbingnya siapa, penelitinya siapa. Mereka kan membentuk sebuah komunitas dengan tema-tema yang sama. Misal kalau di Prodi Ilmu Perpustakaan, kalau yang ke Pak Hendra, misalnya lebih banyak perilaku informasi, kalau yang ke Pak Barudin atau Pak Din tentang tata kelola, kan masing-masing punya spesifikasi. Kalau kita bayangkan mereka itu seperti sebuah kelompok, mereka seperti sebuah grup. Itu contoh invisible colleague. Jadi pemetaan masalah itu bisa kita mulai dengan membaca lebih banyak artikel. Dan ini sebuah motivasi yang ingin saya sampaikan begini. Mas Amin ini, Mas Holidil Amin ini, dia saat ini mengambil S2 dan dapatnya dari LPDP. Salah satu preferensi yang dia peroleh itu adalah berhasil melakukan publikasi ilmiah ketika S1. Ini hanya salah satu artikelnya. Dia punya beberapa artikel yang dia tulis. Saya ingin mengatakan begini. Walaupun Anda mahasiswa S1 atau S2, jangan membatasi diri kemampuan Anda, karena ini terbit di Scopus Q3. Apa yang ingin juga disampaikan? Bahwa kemampuan setiap orang tidak didasarkan oleh latar belakang pendidikan, tetapi kemampuan dan daya kejar dan daya keingintahuan yang memungkinkan dia mengeksplorasi jauh lebih luas dan lebih dalam. Jadi masalah itu bisa muncul dengan latar belakang pendidikan yang seperti apapun, bisa dia, karena dia punya daya keinginan yang cukup kuat untuk kemudian menggali ini, hasilnya cukup bagus. Bisa dicari nanti di googling, dan tadi sebagian saya juga sudah mencoba membagikan lewat panitia untuk 2 artikel ini. Oke, next. Kita akan bicara tentang bagaimana sih merumuskan masalah. Jadi gini, kalau kita lihat latar belakang biasanya merupakan nih contoh. Latar belakang bisa paragraf pertama atau kemudian ya satu rangkaian ya, satu ulasan lah. Kalau kita tidak bicara tentang ulasan tentang masalah yang ingin ditampilkan, dan paling tidak memenuhi beberapa instrumen atau prasyarat yang mungkin ada di slide berikutnya. Mohon bantuannya. Next. Nah, paragraf pertama atau kemudian hal yang perlu Anda sampaikan, misalkan di latar belakang yang utama adalah Anda menyatakan fakta sesuatu yang menarik tetapi juga bertentangan. Gimana nih? Masalah itu bisa muncul ketika Anda membaca cukup banyak, cukup luas sehingga Anda bisa menjelaskan komparasinya. Contoh misalkan, 2 artikel tadi bicara tentang invisible colleagues. Sederhana saja, kalimatnya begini. Invisible colleagues adalah komunitas tersembunyi yang hadir dari
gagasan-gagasan oleh orang-orang yang memiliki ide yang sama. Kemudian mereka membentuk komunitas yang tidak terlihat. Kenapa tidak terlihat? Karena mereka tidak membentuk sesuatu yang legal, terlihat, tetapi mereka punya gagasan yang sama, bisa dipertemukan oleh artikel yang sama, lewat citasi, lewat kepenulisan, lewat ide, misalkan sedikit formal itu mereka membuat jurnal terbitan bersama, berkala bersama, misalkan seperti itu. Nah, biasanya kalau kita ingin memulai start untuk merumuskan masalah, Anda harus tegas, Anda akan mengambil kajian tema atau teori apa yang secara khusus dijelaskan di paragraf awal. Ini beberapa triknya. Anda bisa menyatakan fakta atau statistik yang menarik tentang topik Anda. Bisa bertentangan, bisa sama. Contoh tadi saya menyatakan tentang Invisible College misalkan. Invisible College adalah komunitas terbayar. Lazimnya komunitas Invisible College itu diteliti menggunakan bil biometrik. Tetapi kritik dari Livro salah satu ahli informasi dari Amerika misalkan, dia menyatakan bahwa pendekatan begini ini sudah usang, kita perlu pendekatan yang lebih baru. Dia kemudian memunculkan beberapa rekomendasi, ada etnografi, ada fenomenologi, ada social network. Nah, ada kata kunci tadi, social network. Masuklah saya kemudian bicara tentang social network. Oh, ternyata bisa dong kita bicara dengan pendekatan social network, sehingga kalau kita masuk dengan pendekatan social network, bahwa Invisible College itu tidak hanya bicara tentang citasi, tidak hanya bicara tentang pengutipan, tidak hanya bicara tentang kepenulisan, tapi kita bisa bicara sesuatu yang koheren. Pergerakan orang itu juga merupakan Invisible College. Kenapa? Orang yang punya background keilmuan yang sama. Misal, saya background-nya UGM. Ada sama-sama dari UGM misalkan. Sama-sama dari Visipol misalkan. Pasti punya gagasan dan kemiripan ide. Nah, kemiripan ide itulah kata kunci dari Invisible College. Itu yang kemudian kita bisa masuk. Nah, berikutnya, baru Anda bisa juga menggunakan kalimat yang retoris atau yang sedikit melebihkan misalkan. Tapi juga harus masuk ke berikutnya, harus mengungkapkan kesalahan topik yang umum, atau misalnya Anda melakukan falsifikasi. Tadi Livro misalnya melakukan falsifikasi terhadap gagasan Invisible College. Bisa nggak dimulai sebuah kasus? Bisa. Tetapi endingnya atau di pertengahannya, Anda harus menjelaskan bahwa kasus itu berada dalam sebuah konteks masalah tertentu. Dan paling gampang sih sebenarnya untuk menjelaskan latar belakang masalah itu, kerap kali banyak yang mengatakan kita harus menjelaskan dasen dan dasolen. Apa sih dasen? Sesuatu yang ideal dan sesuatu yang terjadi. Itu saja sudah jadi masalah misalkan. Tetapi praktiknya bagaimana melakukan dasen dasolen itu, menjelaskan sesuatu yang seharusnya dengan tidak. Contoh misalkan ada yang memulai dengan tidak mesti misalkan sesuatu yang ilmiah. Bicara tentang dasennya itu bicara tentang peraturan perundang-undangan. Tapi kita nggak bisa berhenti di situ gitu. Bisa nggak ditambahkan dengan fakta gender, dengan fakta demografi yang lain, atau misalkan kalau Anda ngambil tema tentang di kepustakawanan misalkan, atau di pemustaka, jumlah data peminjam buku di COVID misalkan itu justru meningkat secara daring. Berarti ini bicara tentang sesuatu yang sifatnya anomali misalkan. Tentu kalau kita bicara dalam konteks seperti itu, kita sudah memunculkan masalah. Atau misalnya anekdot cerita lucu. Ya bisa, beberapa artikel ilmiah dunia itu misalnya mengatakan secara sederhana begini. Saya ingin tanya salah satu deh. Apa yang dilakukan oleh seorang bayi ketika dia baru lahir? Ya, silakan menyalakan mic yang ingin jawab. Apa yang dilakukan oleh seorang bayi ketika baru lahir?
Menangis, Pak. Nangis. Tujuan dia menangis apa? Hanya Pak tujuannya. Memberitahu Ya. kalau misalnya normal. Tahu apa? Bahwa normal. Terus apa lagi? Menarik perhatian, Pak. Keadaan baik-baik. Catherine menyebutkan keadaan baik-baik. Saya orang ada bisa apapun itu ya, apapun itu, kalau misalkan saya ditanya sebagai orang yang backgroundnya komunikasi, misalkan ditanya backgroundnya komunikasi, dia ingin menyampaikan pesan, dan menyampaikan pesan itu bentuk komunikasi, entah itu dia keadaan baik, keadaan buruk, sedih, senang, atau sedang sakit, intinya dia menangis adalah bentuk komunikasi. Bisa nggak dimulai dulu? Bisa, itu sebuah anekdot, itu contohnya. Dan kerap kali yang terjebak contoh sederhana yang aneh dan janggal kalau misalkan kita lihat di latar belakang skripsi, skripsi lah ya, karena itu bentuknya belajar menulis. Saya tidak menyalahkan karena itu konteksnya belajar. Sampai S3 ya belajar juga gitu. Saya sampai hari ini juga masih belajar gitu, belajar nulis gitu. Contoh kalimatnya, perkembangan teknologi hari ini sangat pesat misalkan. Kan tidak jelas, mengawang-awang, semua orang sudah bersepakat bahwa hari ini perkembangan teknologi sangat signifikan. Bisa nggak kita memulai latar belakang masalah skripsi atau penelitian, langsung saja bicara dengan aspek teoritis misalkan. Misalnya saya ini lagi pengen meneliti tentang keterbukaan informasi publik. Saya bilang gini, kalimat pertamanya langsung saya bilang, keterbukaan informasi merupakan hak asasi manusia. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, bisa nggak misalnya saya bilang, hal ini telah diakui lewat undang-undang. Pada sisi lain, prakteknya ini belum terjadi maksimal pada institusi dengan karakteristik tertentu, misal seperti itu. Itu sudah menampilkan sebuah masalah. Jadi paragraf pertama dari sebuah penelitian itu adalah kunci untuk menarik orang lain masuk ke dalam penelitian Anda. Anda bisa memulai dari aspek teoritis, bisa memulai dari fakta, anekdot, retoris, atau sebuah cerita. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Jadi harus ada gregetnya itu di awal. Gregetnya ada di awal. Next. Nah, nyatakan fokus penelitian Anda di awal. Kalau misalkan Anda mulai dengan kalimat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini saat ini berjalan terlalu luas, too fair, too wide, atau yang Anda ingin cerita, misalkan pengen cerita Malang, Anda cerita dari Indonesia. Itu sangat luas, bisa saja sih, cuma Anda akan menghabiskan waktu cukup panjang gitu loh. Anda pengen cerita Malang, tapi mulai Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan 17.000 pulau. Nah, mau sampai ke Jawa Timur aja butuh kalimat mungkin 2 paragraf gitu, baru ngomongin Malang. Kenapa nggak ngomongin Malang? Misalnya Anda pengen ngomongin misalnya sepak bola Arema. Anda bisa dong langsung bilang misalnya gini. Sport Malang memiliki klub sepak bola bernama Arema Malang. Langsung. Berdasarkan pernyataan X menyatakan bahwa fans Arema atau yang disebut dengan Aremania merupakan salah satu supporter paling fanatik di Indonesia. Itu sudah jadi satu evidence atau satu pernyataan yang menguatkan Anda. Satu evidence atau sesuatu yang menguatkan. Baru nanti mau dikomparasikan seperti apa. Misalnya Anda ingin cerita gitu. Tapi
fanatisme ini juga saat ini terbelah. Misalkan kenyataannya ada 3 klub yang mengaku menamakan Arema. Ada Arema Indonesia, Arema FC, Arema Malang. Saya nggak tahu ini tebakannya betul atau saya cuma tahu Arema Indonesia sama Arema FC. Satu lagi atau Arema 1987. Mohon dikoreksi kalau saya. Itu sudah menjadi sebuah masalah. Jadi paragraf pertama itu sebuah kunci. Nanti kita bicara tentang pengumpulan data dan lain-lain di slide-slide berikutnya ya. Next. Nah, tesisnya harus dimunculkan, gitu loh. Jadi, apa yang kemudian dimaksudkan tesis yang harus dimunculkan? Begini, tesis itu bukan bentuk ini loh ya, bentuk printing ya, bentuk cetak, bukan. Tapi tesis itu adalah pernyataan yang membuat Anda membatasi permasalahan dalam konteks tertentu. Saya tolong kembali ke artikel saya, Mas Operator atau Mbak Operator, yang saya jadi penulis tunggal di next. Yang saya menulis tunggal. Nah, di sini tesisnya pertama apa? Tesis pertama ini abstrak ya. Jadi kalau kita lihat di abstrak itu sebenarnya kumpulan tesis-tesis yang kemudian memetakan masalah. Tesis pertama bahwa sejarah komunikasi di Indonesia itu berangkat dari Invisible College yang datang dari Amerika Serikat. Itu satu. Kemudian kalau misalkan Anda baca di latar belakang, Roni Adiakarya itu memprediksi kalau mau jadi ada komunitas Invisible College di Indonesia tentang bidang komunikasi, pusat-pusat ilmu komunikasi harus ada dong di Indonesia. Nah, kemudian saya masuk ke tesis yang lain. Tesis yang lain menyatakan bahwa belum ada cerita sejarah yang menceritakan tentang ilmu komunikasi non-Western. Selama ini bicara ilmu komunikasi itu bicaranya Western aja. Atau ke barat-baratan. Sejarahnya sejarah barat, bukan sejarah timur. Misal kalau Anda cerita ilmu perpustakaan lahir di mana, misalnya menceritakan tentang perpustakaan Alexandria dan sebagainya. Kita lo punya gitu loh sejarah kita, itu tesis juga. Maka kita harus masuk bicara tentang Indonesia, bicara tentang Asia. Jangan bicara tentang Baghdad, kita bicara tentang perpustakaan Baghdad tadi, perpustakaan Alexandria. Bicara dong. Ada nggak tokoh atau yang menulis tentang pernyataan? Ada, itu yang kita kutip, itu yang namanya tesis pernyataan tadi. Oke. Nah, dari situ berangkatlah pemikiran bahwa perlu dilakukan pemetaan atau kemudian analisis atau studi tentang Invisible College di Indonesia. Itu contohnya. Jadi tesis itu kalau misalkan Anda diskusinya next operator atau Mbak Operator ke slide yang tadi terakhir kita masuk. Nah, tesis itu bisa karena saya meneliti laki-laki karena di kelompok ini atau di masyarakat ini sistem kekerabatannya matrilineal, bukan patrinaki, tidak. Itu juga sebuah tesis. Jadi kalau misalkan Anda menyusun latar belakang masalah, Anda menyampaikan faktor A, bukan faktor B, tesis-tesis apa saja yang menyebabkan Anda meneliti tersebut. Tolong dihindari menuliskan dengan kalimat karena peneliti ingin mengetahui. Buat saya itu sudah kekeliruan. Kenapa? Biarkan tulisan Anda yang berbicara. Alasan pertama ini, alasan kedua ini, alasan ketiga ini. Itu yang memunculkan. Jadi
sesuatu menarik bukan karena Anda tertarik, tetapi karena tulisan Anda menghantarkan orang lain untuk berimajinasi bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang menarik untuk dibahas. Itu yang penting kita sampaikan gitu. Ada banyak tesis itu bukan lagi buku tapi sebuah pernyataan yang mendukung rancangan, dan latar belakang itu paling tidak memunculkan 5W 1H. Apa yang Anda teliti, kapan, di mana, ya, bagaimana. Yang paling sulit dijawab itu apa masalahnya gitu loh. Karena bisa saja penguji atau orang yang membaca penelitian tersebut menjawab, misalnya, ini nggak menarik buat saya. Oh, ini sudah dilakukan di tempat lain. Kalau sudah ketemu hal ini sudah dilakukan di tempat lain, artinya tesis yang disampaikan atau pernyataan yang mendukung itu masih kurang. Oke, next. Nah, setelah Anda cerita panjang kali lebar, di paragraf terakhir itu Anda konklusi. Biasanya kalau saya bikin konklusi itu adalah, konklusi ini bukan konklusi atau kesimpulan penelitian ya, tapi biasanya ada di paragraf akhir latar belakang. Itu adalah ringkasan yang saya jelaskan di paragraf-paragraf latar belakang tadi. Di paragraf-paragraf latar belakang tadi, sehingga jelas apa orang itu kita larinya kemana. Jadi paragraf awal itu memberikan konteks, paragraf akhir itu memberikan konklusi arahan penelitian ini akan larinya ke mana. Itu konteksnya. Next. Maka hal yang menjadi penting dari konklusi tadi adalah memfokuskan riset Anda. Kalau misalkan fokus, nanti metodenya jelas, teknik pengumpulannya juga jelas, dan turunan-turunan lainnya akan menjadi lebih jelas. Sama seperti saya menceritakan tadi, soal kelapa, soal Anda akan masak apa, itu akan membantu Anda memperjelas semua. Next. Kenali masalahmu, kenali metodemu. Sama, sebenarnya kalau kita mau penelitian itu ibarat kita mau perang. Seperti kita mau perang. Jadi, kenapa saya nyatakan seperti itu? Ya, seperti kalimatnya setuju. Kenali dirimu, kenali lawanmu, kenali konteks atau lapanganmu. Baru Anda bisa memenangkannya. Nah, ini pada slide-slide berikutnya saya ingin jelaskan beberapa metode yang ada di metode penelitian kualitatif. Saya tidak menjangkau ke kuantitatif karena ceritanya akan panjang. Karena ceritanya tidak cukup dalam 2 jam. Oke, saya hanya ingin memberikan ringkasannya saja. Dan ini sedikit dari begitu banyak penelitian kualitatif. Next. Mungkin ada pertanyaan begini, Derin. Pak, itu metode-metode itu kan penelitian di bidang komunikasi. Jawaban saya tidak. Yang namanya metode penelitian, ruang lingkupnya itu begitu luas. Mungkin saja sebuah metode itu ditemukan dari sebuah kajian tertentu, tetapi juga bisa digunakan di bidang lain. Contoh tadi saya contohkan 2 artikel. Sebelum saya masuk ilmu perpustakaan, metode yang saya gunakan metodenya ilmu perpustakaan, tapi subjek atau objek penelitiannya komunikasi. Bisa. Saya akan coba, ini hanya sedikit ya, hanya ada 9. Ada semiotika, fenomenologi, analisis wacana, etnometodologi, studi kasus, etnografi, conversation analysis, action research, analysis framing.
Nanti saya coba antarkan cerita di bidang perpustakaan, karena kerap kali saya pernah nggak Anda merasa ketika Anda akan bikin paper, bikin artikel, Anda bikin atau di sini sedang mempersiapkan skripsi, terus lihat skripsinya kakak-kakak tingkat, temanya kok itu aja, metodenya itu aja, memang nggak ada yang baru. Sederhana, ya dunia itu sebenarnya begitu luas gitu. Saya ingin cerita yang nomor 1 dulu lah sebelum kita masuk slide. Semiotika. Semiotika itu punyanya orang bahasa loh. Bisa nggak digunakan untuk bidang kajian ilmu yang lain? Bisa. Yang mau neliti di sosiologi bisa. Karena Anda semua hidup dalam tanda. Semiotika kan ilmu tentang tanda. Perpustakaan bisa nggak? Bisa. Anda hidup buat tanda nggak? Bahasa itu tanda nggak sih? Literasi itu yang sering kita bicarakan itu tanda nggak sih? Tanda. Logo simbol yang kita gunakan untuk melakukan literasi kepada masyarakat, tanda-tanda. Itu contoh. Ini singkatnya aja ya, nanti penjelasan lebih detail di slide-slide berikutnya. Fenomenologi, etnografi. Nah, kalau misalnya Anda ingin meneliti sesuatu pengalaman individu dengan karakteristik yang khas, Anda pakailah fenomenologi. Tapi kalau Anda ingin melihat kelompok atau kelompok atau organisasi lah, bisa juga dalam sudut pandang budaya, maka pakailah etnografi. Tidak semua penelitian kualitatif itu bisa pakai deskriptif. Sekali lagi, penelitian kualitatif pasti deskriptif, tinggal dimensi apa yang Anda ingin lihat. Pada masing-masing metode ini punya dimensi yang berbeda-beda, dimensi pendekatan teoritisnya juga berbeda, sudut pandang yang ingin dilihat juga berbeda. Sehingga kalau misalkan Anda lihat misalnya gini, Anda ingin melakukan penelitian literasi COVID misalnya gitu, atau perilaku pencarian informasi beberapa difabel yang memiliki misalnya tunadaksa, mohon maaf saya ngambil contoh itu, mereka kan sangat banyak memiliki keterbatasan misalnya, ya Anda bisa pakai fenomenologi, karena tiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda, kecuali kalau misalkan gini, beda lagi kalau misalnya Anda menelitinya di SLB tunadaksa, yaitu Anda pakainya etnografi dong, nggak bisa pakai fenomenologi. Karena mereka punya pengalaman kolektif. Kalau di fenomenologi pengalamannya individual. Oke, ini nanti sebenarnya kita masuk ke slide selanjutnya. Jadi saya ingin mengantarkan gitu loh. Banyak sekali yang bisa Anda teliti dan begitu luas kajiannya, terutama di bidang perpustakaan, yang bisa Anda lakukan teliti. Sangat luas. Bisa nggak metode ini semiotika? Ada nggak sih yang coba menganalisis misalkan simbol-simbol dan makna apa saja yang digunakan, simbol-simbol atau makna apa saja yang digunakan untuk cover buku gitu. Ya ini kalau jujur bagi sebagian orang mungkin akan berpendapat, oh itu bukan penelitian perpustakaan. Ya belum tentu juga kita bisa mengatakan seperti itu. Argumennya apa? Argumennya adalah ketika misalkan kita melakukan penelitian semiotika tentang cover buku gitu, bisa nggak kita lihat tren? Bisa nggak kita lihat memberikan rekomendasi? Bisa. Wong misalkan yang namanya warna gitu, warna aja kan terus berubah. Ketika misalkan di sini kan sebagian besar lahiran di atas tahun 2000 kan. Awal-awal 2000 tuh warna-warna silver itu kan dominan.
Kalau Anda ingat seri sinetron Panji Millennium, silver. Tapi dulu kemudian warna-warna glowing, sekarang warna-warna pelangi seperti di Google itu muncul. Terus sekarang lebih ke warna-warna pastel gitu kan, itu saja berubah. Kita rasa gitu. Bisa nggak Profesor? Bisa. Penelitian tentang font, bagaimana font itu mempengaruhi kemampuan membaca. Saya yakin itu ada artikelnya di luar negeri. Bisa nggak gitu? Bisa. Jadi dunia itu luas. Sekali lagi dunia itu luas. Next, kita akan bicara tentang sedikit menyinggung tentang metode-metodenya, kemudian teknik pengumpulan data. Semiotika itu macamnya banyak. Ada tolong ditampilkan gambarnya. Ada punyanya Saussure, ya. Kalau misalnya Anda yang tertarik, ini bisa dicari lah. Segitiga tandanya Saussure, ada tanda, ada penanda, ada tanda, penanda, dan petanda. Saya nggak cerita banyak, itu contohnya. Jadi gampangnya gini, ada sebuah tanda yang merepresentasikan tanda tertentu, dan ada yang memberikan definisi tanda tersebut. Itu contoh. Nanti bagaimana mekanismenya akan ada teori lain. Next. Nah, ini lebih sederhana sih sebenarnya. Ini punyanya, saya lupa karena lama nggak baca-baca buku tentang ini. Ada yang penanda sama petanda. Next. Ini kalau di Charles Sanders juga ada istilah yang berbeda, sebenarnya sama sih. Interpretan adalah mereka yang merepresentasikan tandanya apa, realitasnya, objeknya itu seperti apa. Saya ngasih contoh sedikit umum lah. Contoh sedikit umum kalau di semiotika. Contohnya gini. Bagaimana Anda, misalnya di sini saya boleh ya random. Apa namanya? Alvina. Ini banyak sekali nama Alvina. 1, 2, 3. Alvina Fatmawati. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Ya, baik. Alvina. Kamu pernah nggak jalan di tempat yang kamu anggap angker? Pernah, Pak. Horor. Bisa saja gini. Itu karena kebiasaan di situ banyak kecelakaan misalnya, atau pembegalan, jadi itu kemudian angker, kemudian dipengaruhi dengan faktor cahaya dan sebagainya. Next, selanjutnya minta tolong next. Sampai mana? Next. Oh, enggak. Ini kembali. Tolong kembali ke sini. Nah, angker itu menjadi sesuatu yang denotatif. Sebelumnya. Nah, sesuatu yang disebut dengan denotatif. Kenapa denotatif? Faktanya apa sih yang membuat sesuatu itu menjadi angker? Ternyata karena tempat itu gelap, jalannya berlubang, kemudian sempit, atau kemudian punya resiko kecelakaan, sehingga itu menyebabkan tempat terjadi kecelakaan. Nah, karena kecelakaannya terjadi berulang-ulang, orang maka mengaitkannya dengan sesuatu yang angker. Itu sesuatu yang disebut dengan konotatif. Nah, misal kalau di cover buku gitu, sederhana saja pernyataannya. Kenapa sih cover buku
yang berideologi kiri itu selalu berwarna merah. Itu bisa jadi sebuah riset penelitian. Kalau misalkan kita kembangkan lagi, itu contoh yang bisa kita masuk. Jadi sebenarnya dimensi yang bisa diteliti itu sangat luas. Itu hanya salah satu contoh. Cover buku itu Semantic Next. Khawatir saya habis waktu di semantika. Ayo next. Nah, fenomenologi. Next. Fenomenologi berasumsi bahwa manusia secara aktif menginterpretasi dan memahami realitas dunia berdasarkan pengalaman pribadi. Tradisi ini menitik beratkan pengalaman sadar. Maka hal ini melihat tujuan fenomenologi sifatnya individu. Gimana sih cara pengumpulan datanya? Kalau tadi semetika, pengumpulan datanya itu metodenya banyak. Nah, Anda bisa pakai hermeneutik, pakai cara standard case, itu masing-masing punya teorinya masing-masing. Tinggal nanti kerangka acuannya mereka masing-masing punya. Tapi biasanya objek penelitiannya berupa teks. Teks itu apa sih, Pak? Ya segala bentuk teks. Teks itu tidak hanya bentuk tulisan loh ya, bisa saja simbol. Bahkan yang namanya baju, pakaian, itu juga disebut sebagai teks. Kenapa disebut teks? Segala sesuatu yang memiliki makna, maka itu disebut sebagai sebuah teks. Bahkan coretan segaris saja di dinding atau telapak tangan itu bisa jadi objek penelitian. Oke, kita lanjut ke fenomenologi. Fenomenologi ini pendekatan penelitian kualitatif yang melihat pengalaman individu. Di sini ada nggak sih yang suka rasan-rasan atau ngegunjingin orang atau ngegibah gitu? Ya hampir semua di antara kita pernah gibah lah ya, atau sehari menyebalkan gibah gitu. Kalau saya gibah paling sama istri saya aja berdua di rumah. Kalau ngomongin orang di luar itu bahaya, rame gitu. Kan obrolan sifatnya internal. Misal itu hanya contoh. Bukan berarti kita bicara, oh saya paling suci tidak, karena tidak pernah bergibah. Tidak. Tapi gini, yang saya ingin masukkan kenapa saya ingin mengatakan bergibah, pernah nggak Anda ketika ngobrolin orang, oh dia itu kok jahat ya sama saya, oh dia kok kelihatannya psikopat gitu, oh dia ini kok kalau menanggapi isu atau masalah yang kita bicarakan, kadang melihatnya dari sisi negatifnya ya, kenapa gitu? Pernah nggak Anda bertanya sama orang yang Anda bicarakan? Pernah nggak Anda ngobrol lebih dalam pada orang tersebut? Kenapa sih kamu kok melihat masalah selalu dari dimensi yang negatif? Dia akan mungkin saja dia bercerita di masa kecilnya dia pernah punya pengalaman kekerasan dalam rumah tangga. Misal contoh. Sehingga dia melihat realitas sebuah masalah itu berbeda dengan orang lain. Ada orang yang kelihatannya optimis terus. Rasanya dia nggak punya tuh kekerasan dalam rumah tangga bisa saja. Saya ingin cerita satu penelitian teman saya lah. Dia meneliti TKI yang bekerja di Arab Saudi. Mungkin sebagian Anda di sini punya perspektif yang hampir sama dengan cara pandang TKI itu. Mungkin. Maksudnya begini. Apa yang pertama kali Anda bayangkan tentang Arab Saudi atau Mekah atau Madinah ketika Anda akan bekerja di sana? Nah, ini panitia remind 10 menit lagi. Nanti saya agak over ya, mungkin 5 menit lebih lah ya, karena ada yang ini esensial. Jadi dia cerita dia meneliti beberapa TKI. TKI ini tidak mungkin saling mengenal, ada juga yang tidak saling mengenal. Sebelum mereka berangkat ke
Arab Saudi, si A, dia berperspektif bahwa Arab Saudi itu sangat religius, sangat Islami. Si B, dia berpersepsi di sana dia akan diterima baik dan ramah. Si C, dia akan beruntung dan punya pendapatan banyak karena di sana kaya minyak. Kemudian mereka bekerja dan kemudian kembali ke Indonesia. Si A mendapat majikan yang baik. Si B mendapat majikan yang buruk. Si C dapat majikan yang baik tapi penghasilannya rendah. Kira-kira berubah nggak cara pandang mereka? Itulah yang saya sebut dengan pengalaman individu secara sadar. Caranya gimana? Teman saya itu ada yang sampai ngekos di antara rumah ibu-ibu itu. Kenapa? Dia berusaha menjadi verstehen, dalam bahasa Jerman itu disebut verstehen, memahami, understanding kalau dalam bahasa ini. Mengambil sudut pandang dari orang yang dia teliti. Bukan mengambil sudut pandang orang pihak ketiga, menghakimi. Oh, ibu ini salah. Kenapa kemudian pilihan kerjanya di Arab Saudi sana? Tidak. Oh, ibu ini ya benar, dia harusnya sudah di Arab dari lama. Bukan seperti itu. Tapi dia ngambil sudut pandang dari individu. Fenomenologi dilakukan dengan cara, dengan upaya, dengan ini apa namanya, dia observasinya, dia turun lapang bersama, tinggal bersama, bisa melakukan FGD, bisa pengamatan FGD, itu juga pengumpulan data, observasi. Nanti sebenarnya harusnya ada sesi khusus ya, tapi lebih masuk ke, kalau kita skemanya mata kuliah, kalau pelatihan begini skemanya terbatas. Dia ikut, tidak cuma wawancara. Kebanyakan penelitian kualitatif itu menyebutkan wawancara sudah selesai. Enggak selesai. Kenapa harus ada observasi, ada FGD misalkan kalau di fenomenologi, untuk membuktikan konsistensi jawaban. Contoh misalkan gini, ada orang pacaran, dia ngeluh sama tentang mantannya, bla 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 bla. Dia marah, sakit hati, sedih. Itu hasil wawancara dan Anda tidak melakukan observasi. Besoknya dia jalan bareng dong. Gugur penelitian Anda. Harusnya ada observasi untuk membuktikan. Makanya ada triangulasi data, triangulasi sumber, dan sebagainya. Itu contohnya. Jadi ada, kalau fenomenologi ada FGD, ada observasi, wawancara juga. Next. Ini konsepnya. Next. Jadi konteksnya terkanya pada pengalaman individu experience. Next. 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 Ini tolong dilewati yang fenomenologi. Next. 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 Langsung ke ini, kalau mau latihan fenomenologi, paling gampang sih belajar fenomenologi dengerin orang curhat. Jadi kalau misalnya Anda sampai, misalkan Anda punya kelompok nih ya, kelompok misalkan ada 3 cewek saling curhat sama tentang pacarnya masing-masing. Saat Anda sebagai peneliti itu sampai marah, jengkel, seperti jengkelnya teman Anda yang curhat, Anda bisa meneliti fenomenologi. Next. Ini sebenarnya studi kasus ya. Studi kasus itu bisa menjadi sebuah metode, bisa menjadi sebuah pendekatan. Di situ saya tulis tidak semua kasus merupakan kasus, tidak semua kasus kajian
penelitian kualitatif. Gini, kalau kasus itu gampangnya kata kuncinya adalah terjadi anomali di sebuah wilayah atau ruang waktu. Dari mana? Ketika Anda berhasil membandingkan. Contoh misalkan di Indonesia, di Eropa itu nggak pernah terjadi namanya malaria. Tiba-tiba terjadi malaria. Itu namanya kasus. Nah, pendekatan studi kasus ini bisa kuanti-kuali. Jadi menempatkan sesuatu sebagai kasus. Tapi kalau misalkan sebagai sebuah metode, paling gampang menyatakan studi kasus itu dengan satu kata, investigasi. Nah, ketika Anda melakukan investigasi, Anda sedang melakukan studi kasus. Teknik pengumpulan datanya bagaimana? Ya, semua metode yang mungkin bisa dilakukan untuk membuktikan sebuah kebenaran atau memunculkan sebuah fakta itu disampaikan. Anda bisa observasi, wawancara, FGD, studi literatur, dan sebagainya. Next. Saya singkat aja. Next. Nah, analisis wacana. Next. Sebenarnya analisis teks itu banyak ya. Tadi ada juga pakai semiotika. Analisis wacana itu bicara tentang relasi kuasa yang disampaikan lewat sebuah teks. Kalau di perpustakaan saya belum nemu ya contohnya ya. Semoga nanti ada kesempatan untuk cari artikelnya. Cuman baru saya coba saya bayangkan gimana sih kalau wacana itu dia bicara tentang teks ini maknanya apa sih, pesan apa yang ingin disampaikan, tidak sebatas itu, tetapi dia ingin bicara tentang kekuasaan siapa yang kemudian dimunculkan, pembenaran apa yang ingin disampaikan. Kalau misalkan Anda baca literatur sejarah, misalkan tentang Presiden Soeharto, misalkan yang dikeluarkan oleh kementerian, dikeluarkan resmi oleh pemerintah, misalkan di sana misalnya cenderung menampilkan tokoh Presiden Soeharto sebagai sebuah pahlawan. Itu contoh bagaimana teks itu dibangun untuk meyakinkan, membuat sebuah keyakinan tertentu. Itu contohnya. Next, saya tidak ingin bicara terlalu banyak tentang wacana. Itu bisa dari berita, feature, opini, juga bisa sebenarnya mungkin kita bisa oral literasi juga bisa. Artefak, bangunan, apa yang ingin ditunjukkan dari kekuasaan. Next. 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 Dilewatin aja analisis wacananya. Nah, ini kata kuncinya sih sebenarnya. Realitas itu sebenarnya konstruksi. Anda meyakini sesuatu itu sebagai kebenaran, itu sebagai konstruksi sosial yang diulang sehingga dibenarkan. Nah, analisis wacana itu berusaha mendekonstruksi, itu menjelaskan fakta yang tersembunyi atau hal yang ingin ditonjolkan dari sebuah wacana. Next. Nah, action research itu sebenarnya gini, paling gampang. Participatory action research itu misal Anda melakukan pemberdayaan literasi di masyarakat. Anda mencatat, mewawancara semua rangkaian kegiatan Anda dari awal hingga akhir, kemudian ada perubahan sosial yang terjadi, itulah participatory action research. Jadi risetnya itu adalah riset semacam riset pemberdayaan lah. Instrumen penelitiannya, alat penyarian datanya ya semua, mulai wawancara, FGD, observasi, analisis teks dan sebagainya, untuk membuktikan
perubahan sosial yang terjadi tersebut. Itu contoh kalau kita bicara partisipator. Next. Next. Gimana caranya kalau misalkan di lingkup yang sederhana? Bisa sih, misalnya Anda di, oke 5 menit lagi ya. Misalnya Anda bikin perpustakaan jalanan tuh. Di Bandung tuh saya ikuti IG-nya ada perpustakaan jalanan. Anda bisa di situ. Ini bisa dipadukan dengan etnografi sebenarnya. Next. Nah, etnografi tadi sebagian sudah saya jelaskan, dan pengumpulan datanya ya tadi lengkap, observasi, tapi mungkin FGD dan sebagainya. Tapi yang jelas buat saya semua syarat penelitian itu harus dilakukan dengan syarat tiap orang itu yang kita menjadi objek penelitian tahu kalau mereka bisa. Next. 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 Sudah habis kayak. Oke, demikian. Saya serahkan kepada moderator dan Baik, terima kasih kepada Bapak Bayu Indra atas materi yang telah disampaikan. Semoga dari materi yang telah disampaikan tadi dapat membantu kita semua dalam mengerjakan karya tulis ilmiah serta skripsi nantinya. Nah, untuk teman-teman semua yang ingin bertanya, bisa bertanya melalui kolom chat atau dapat menonaktifkan fitur mikrofonnya. Nah, tapi sebelum itu, pertanyaannya di hold sebentar. Sebelum mulai sesi tanya jawab, kami di sini punya ice breaking yang tentunya seru buat teman-teman semua. Mungkin untuk panitia bisa ditampilkan ice breaking-nya. Oke, buat teman-teman, ice breaking-nya ini bisa diikutin sama semuanya dan dijawab melalui kolom chat. Untuk pertanyaan pertama, oke, ice breaking ini tuh adalah main tebak-tebakan gambar gitu. Next. Ketahuan jawabannya. Bisa ditebak semuanya. Yang mau bisa, mungkin bisa diketik jawabannya di kolom chat. Apa nih? Ada kupu-kupu, gajah, kupu-kupu, ayam, gajah. Oke. Sayap. Jerapah. Gajah. Anjing. Wah, anjing kayak gitu warnanya. Kelinci. Sayap kupu-kupu. Ayo. Ayam. Kain batik. Ini jawaban yang beda banget. Oke, berarti ini tuh kujah, kupu-kupu gajah. Oke, panitia selanjutnya. Wah, ini apa nih? Ayo ditebak teman-teman. Kura-kura. Wah, kura-kura kayak gini. Lumba-lumba. Penyu. Ya, hewan lah. Keong. Cupang. Oke. Panda kayak gitu ya tampilannya. Ayo. Mungkin ada jawaban lain lagi. Ada yang jawab badak, terus harimau. Ya, ini jerapah dan apa nih? Penyu. Penyura. Penyu jerapah. Oke. Tebak-tebakan gambar selanjutnya. Nah, ini gampang nih, pasti bisa jawab nih. Kucing. Wah, kucing ada kayak hidungnya gitu ya. Koala, ada burung hantu.
Kucing, burung hantu. Ghosting. Oke. Ya Allah, sapi. Bagus. Ya, ini apa nih? Koala, burung hantu. Buala, burung hantu dan koala. Oke, selanjutnya. Nah, ini oke, bisa ditebak teman-teman. Ini kayaknya di kutub utara. Ya, beruang. Ada harimau. Kaki beruang. Oke. Onta. Bisa jadi sini pondok onta. Ya, ini. Ya Allah. Ini tuh anjing. Perpaduan anjing sama onta kayaknya. Oke, selanjutnya. Tebak-tebakan selanjutnya. Nah, ini pasti bisa jawab semuanya nih. Elang. Jawab elang nih kayaknya benar. Ada bebek. Siluman elang. Bebeknya longsor. Manusia elang. Elang ngajak gelut. Ya, ini anjing elang. Jinglang, anjing elang. Oke. Nah, ini pasti bisa jawab nih, teman-teman. Ini panitia nih pertanyaannya tuh rada-rada absurd gitu, guys. Jengger ayam. Bebek. Ayam jambul. Ada jawaban Bang Jago. Ya, ini apa nih? Ada ayam kuda. Oke. Unicorn. Oke, teman-teman bisa dijawab tebakannya. Dinosaurus. Wah. Buaya kayak kamu. Siapa tuh buaya? T-Rex. Buaya kuda. Mantan aku. Baik. Mantan ya. Kalau mantan tuh udah dibilang buaya sekali. Pas pacarannya tuh disayang-sayang. Pas udah jadi mantan jadi buaya. Gitu konsepnya ternyata, guys. Oke. Ya, ini apa ini? Bungya, burung buaya. Oke. Nah, masih ada nih teman-teman. Bisa dijawab. Buaya siluman. Buntut. Ya, kayak ini buntut. Buntut burung. Sop buntut. Wah, ini kayaknya Kak Rizky ini lapar kayaknya nih. Oke, ini ya ini berarti kurung, kucing burung. Oke. Ayo dijawab nih. Bajut edan, semut, gugut, singa sapi, kambing. Aku tahu marmut. Ya Allah. Ya, ini singa kelinci. Oke. Selanjutnya, kayaknya ini terakhir teman-teman. Ayo dijawab nih pertanyaannya, tebak-tebakannya.
Gajah. Benar sih, dari kakinya ini gajah. Tapi kalau panitia skripsian ini idenya tuh luar biasa. Jadi kepalanya tuh bisa ganti nanti. Oke. Ya, ini gorila gajah ternyata teman-teman. Gajah family. Oke. Nah ini, ayo siapa yang bisa tebak nih? Tulus. Beruang. Macan. Ayo. Cicak. Ya, cicak punya kepala, punya telinga kayak gitu. Beruang macan. Ya, ini harimau burung. Oke, jadi ice breaking-nya udah habis. Gimana teman-teman? Ice breaking-nya asik atau enggak nih? Nah, untuk teman-teman yang udah memiliki pertanyaan yang tadi mungkin udah memikirkan pertanyaan, bisa langsung diketik di kolom chat atau bisa langsung dinonaktifkan fitur mikrofonnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Catherine Puspa, yaitu pertanyaan saya sebenarnya di luar materi yang Bapak sampaikan. Tapi saya penasaran, biasanya yang banyak menjadi revisi di bab 1 pendahuluan skripsi itu apa ya Pak? Mungkin kepada Bapak Bayu bisa langsung dijawab pertanyaannya. Mungkin ditampung ya, mungkin nanti ada pertanyaan yang mirip-mirip sekalian mungkin. Baik Bapak. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi, bisa langsung diketik di kolom chat. Sambil nunggu kalau gitu saya jawab ya. Jadi saya tidak bisa menjawab yang disebut biasanya dan banyaknya. Yang paling sederhana, pertanyaan sederhana itu biasanya muncul gini, mengapa Anda meneliti ini? Nah, jawaban mengapa itu dijawab ya tadi lewat 5W1H melalui beragam tesis. Kenapa Anda memilih Malang? Kenapa Anda memilih perpustakaan X? Mengapa Anda memilih aplikasi ini? Mengapa Anda memilih teori ini? Semua itu pertanyaan yang muncul dari kata mengapa. Jadi, mengapa Anda hanya meneliti kelompok perempuannya saja? Mengapa Anda? Dan alasan-alasan itu sebenarnya kalau kita pelan-pelan belajar menulis, itu akan mengalir di latar belakang atau pendahuluan itu. Seperti tadi ada tesis yang menyatakan bahwa komunikasi Indonesia berkiblat ke Amerika. Tapi ada tesis lain yang menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan terhadap ilmu komunikasi di Indonesia itu masih terbatas. Tesis yang kedua itu menjadi argumen kenapa penelitian itu dilakukan dalam konteks Indonesia. Dan itu tertulis. Nah, kebanyakan atau bukan, kalau misal kebanyakan kita bicara kuantitatif ya, kecenderungannya itu hal-hal yang seperti itu tidak tertulis. Termasuk tadi misalkan kenapa Anda menggunakan social network analysis? Karena penelitian sebelumnya merekomendasikan metode selain biometrik. Jelas. Terus kenapa Anda meneliti pergerakan orang? Misalnya
pergerakan orang. Tadi kan saya basisnya misalnya dia kuliah di Universitas A, kemudian mengajar di Universitas B. Ada beberapa orang. Ya karena dalam proses pendidikan pembelajaran itu, kalau Anda nih sama-sama lulusannya ilmu perpustakaan via UB, cara pandangnya kan semua pasti cenderung sama. Itu juga satu invisible colleague. Jadi argumen itu sebenarnya ketika Anda hendak menulis, cobalah mempersiapkan tulisan itu dengan membuat gagasan-gagasan utama. Misal Anda akan menulis latar belakang paragraf pertama saya mau bilangin apa sih, paragraf kedua saya mau nulis apa, paragraf ketiga saya mau nulis apa. Nah, masing-masing paragraf itu akan menjadi argumen Anda dalam menjawab pertanyaan dari penguji. Gimana Pak caranya belajar nulis? Biasanya kita tuh punya hambatan begitu, nggak pernah nulis, tiba-tiba disuruh nulis. Bukan berarti saya pintar nulis, tapi saya juga masih belajar nulis sampai hari ini. Yang terjadi itu sebenarnya kita gagap dalam menuangkan tulisan dalam bentuk tulis. Kalau suruh ngomong, meyakinkan bisa. Caranya gimana? Latihanlah dari hal-hal yang paling sederhana. Coba nulis diary, atau ngeblog, atau bikin opini. Nggak dosa, nggak salah. Kalau tulisan itu jelek, kalau tulisan itu buruk, nggak apa-apa. Itu tulisan waktu saya belajar. Maka saya itu hampir sangat tidak pernah ngapus tulisan saya yang di blog. Mau itu ada puisinya, mau ada apa namanya pendapat yang keliru atau benar, itu ya biarkan aja. Saya merasa itu bagian cara saya belajar. Kalau saya melihat tulisan saya yang dulu, tentu merasa tulisan itu jelek. Saya merasa tulisan itu tidak bagus. Nah, caranya itu menulis. Kenapa kok rekomendasinya menulis sih? Nah, kenapa kok menulis? Saya ingin cerita dari sudut pandang lainnya. Jadi orang itu kerap kali berpikir bahwa pekerjaan atau hasil karya audiovisual itu tidak dimulai dari tulis menulis salah. Anda kerjaan di produksi film ya, mau mulai dari storyboard, mulai dari skrip naskah, itu penulis, itu kerjaan. Anda kerjaan di periklanan, itu nulis. Copywriting itu kerjanya nulis. Bagaimana Anda menceritakan sesuatu yang sederhana tapi indah, itu dimulai dari nulis. Jadi esensinya sebenarnya saya tekankan adalah Anda membangun argumen lewat menulis. Ketika Anda berhasil membangun argumen lewat menulis, maka orang akan yakin. Jadi harus ada. Nah, jawaban mengapanya itu, tadi saya kembali ke awal, jawaban mengapa itu bisa dijawab kalau Anda mengutip kutipan yang tepat. Bagaimana kok bisa mengutip kutipan yang tepat? Ya membaca. Membaca itu seperti mendengar. Membaca itu seperti mendengar. Seorang anak bayi itu pasti yang dilakukan untuk bisa melafalkan sebuah kata, kalimat, itu lebih banyak mendengar dulu baru dia berbicara. Menulis itu berbicara, membaca itu mendengar. Kiranya itu. Next. Kalau ada pertanyaan lagi. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin dari Kak Catherine mungkin ada tambahan atau cukup? Ya, gimana Kak Catherine? Oke, mungkin pendahuluan itu Anda harus menjawab pertanyaan mengapa Anda melakukan penelitian ini. Mengapa itu pertanyaan sederhana tapi dalam. Jadi
tesis apa yang Anda gunakan untuk membenarkan pernyataan Anda. Secara gampang gitu. Jadi saya nyontohin, kenapa kok memilih Indonesia, kenapa nggak milih social network analysis, kenapa memilih invisible college, itu sudah dijelaskan. Kalau misalnya punya jawaban itu bisa dijabarkan. Termasuk misalkan kalau Anda mau meneliti perpusda, kenapa sih perpusda itu menjadi menarik? Ya Anda harus komparasi. Misalnya dari mana? Next. Oke, ini ada pertanyaan. Sebelumnya terima kasih atas Kak Catherine atas pertanyaannya, dan terima kasih juga atas Bapak Bayu atas jawabannya. Nah, ini ada selanjutnya pertanyaan dari Erdiani. Pak, apakah ada kemungkinan untuk mengambil tema penelitian yang dipadukan seperti misalnya bidang ilmu perpustakaan dan hukum atau ekonomi bisnis tersebut? Dan untuk topik penelitian seperti itu, apakah ada rekomendasi metodenya, Pak? Mungkin dari Bapak Bayu bisa langsung dijawab. Kita basisnya ke peta riset. Saya minta tolong ada yang operator mungkin bisa menampilkan peta riset yang ada di web perpustakaan. Di web Prodi itu ada peta riset. Nanti kita akan diskusi ke situ. Kalau sudah ada, minta tolong di share screen. Kayaknya kalau nggak salah itu formatnya picture kok. Bisa nggak sih dipadu-padankan dengan ekonomi bisnis atau hukum? Jawabannya bisa. Karena kalau kita bicara tentang pendekatan, kita menggunakan pendekatan informasi atau perpustakaan, sangat bisa gitu. Bahkan pendekatannya ekonomi politik. Apa ada pendekatan ekonomi politik? Saya tesisnya tentang ekonomi politik ya. Jadi komunikasi ngomongin ekonomi politik bisa, ngomongin software bisa. Tinggal kita memberikan argumen dan titik tekan pada dimensi mana. Contoh misalkan, yaitu tesisnya tentang Microsoft Windows. Tapi kok bisa ngomongin tentang dimasukkan dimensi komunikasi. Nanti sebelum kita masuk ke dimensi perpustakaan. Bisa. Jawabannya adalah perangkat lunak itu adalah perangkat yang digunakan untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi pesan. Ini butuh argumen gitu. Pesan itu objek materialnya bidang komunikasi. Nah, kalau di perpustakaan, objek materialnya, tadi objek formal harusnya. Objek formalnya adalah informasi. Oke? Clear ya? Informasi ini ada di mana aja. Dan informasi itu juga punya valuasi, bisa nilai. Saya ingin contoh, misalnya pendekatan ekonomi politik yang belum kesampaian saya, nah ini risetnya nggak kelihatan, coba di zoom. Nah, ini peta risetnya bisa dikaitkan dengan mana saja. Nah, kalau misalkan contoh pendekatan ekonomi politik, masih ada nggak di antara teman-teman di sini yang nyewa komik ke toko peminjaman buku? Masih ada nggak yang suka nyewa komik? Ini saya ngasih ide penelitian ya. Masih ada nggak yang suka nyewa VCD? DVD? Tidak, Pak. Jam, masih suka nyewa jam? Dulu, Pak. Nah, kayak penyewaan komik masih bisa nggak ditemuin di Malang? Untuk penyewaan sepertinya sudah tidak ada, Pak. Kalau misalkan ada satu saja, itu bisa jadi tema riset. Karena dia menjadi sesuatu yang khas dan unik di era literasi digital hari ini. Itu satu. Pendekatan ekonomi politiknya gimana? Anda bisa mempertanyakan bagaimana dia bisa bertahan, survive, dengan cara-cara apa saja. Itu masuk nggak pendekatan ekonomi? Dia masuk, pendekatan hukumnya juga masuk. Anda minta dong buku catatan kas masuk, kas keluarnya.
Bagaimana mekanisme nyawanya? Berapa rupiah keuntungannya? Masuk. Jadi kerap kali ketika Anda mau melakukan penelitian, Anda terbatas melihat referensi apa yang sudah dilakukan oleh rekan Anda. Padahal dunia itu luas kalau kita menggunakan internet. Luas sekali. Nah, kenapa misalkan saya ambil contoh penyewaan tadi itu unik? Baik itu penyewaan DVD ataupun penyewaan komik, itu masuk ruang lingkup lembaga penyedia informasi nggak sih? Atau dalam skema yang lebih luas, bisa nggak mereka dianggap sebagai perpustakaan berbayar? Bisa nggak nih dalam konteks apa namanya? Soalnya apa saya lupa diskusi dengan Pak Hendra itu. Rumah baca, bisa nggak masuk konteksnya rumah baca? Bisa. Dalam keping CD, dalam buku, isinya apa sih? Informasi kan? Bisa. Itu contoh. Jadi bahkan misalnya, makanya ada mata kuliah yang namanya ekonomi informasi. Tujuannya adalah mengajarkan Anda belajar menghitung nilai informasi. Bisa. Next, ada pertanyaan lagi? Jadi kalau teman-teman di Prodi itu referensinya di peta riset di peta riset itu banyak kok. Oke, baik. Terima kasih Bapak Bayu atas jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Kak Erdiani atas jawaban dari Bapak Bayu tadi. Oh, sudah cukup. Saya boleh share screen? Saya coba share screen ya. Baik, Bapak. Silahkan. Nih, di Prodi kan punya peta riset ini ya. Kalau Anda lihat di peta riset ini loh, nggak cuma ngomongin perpustakaan aja. Dia bicara juga di sini beberapa kajian itu banyak. Dan beberapa kajian itu pasti bersinggungan dengan bidang ilmu yang lain. Contoh, saya ingin ngasih contoh perilaku informasi. Perilaku informasi itu pendekatannya harusnya psikologis kan. Jadi ilmu kita itu adalah ilmu yang multi dan interdisiplin. Jadi bisa digunakan. Tantangannya cuma satu. Bagaimana Anda bisa meyakinkan pembimbing dan penguji Anda bahwa itu masuk dalam kajian ilmu perpustakaan dan informasi. Jelas ya? Basis kita dari sini. Di sini juga misalkan kalau Anda lihat ada hak cipta, ada censorship, kebebasan intelektual, kebebasan berinformasi, itu masuk. Sejarah, oral history, itu juga masuk. Nah, kalau oral history tadi itu masuk, aduh, saya lupa tadi metodenya. Itu namanya, ada sendiri. Etnometodologi, ada metodenya etnometodologi. Jadi pendekatan itu sangat banyak. Oke, di sini bahkan ada virtual reality. Kira-kira saya nantang di sini, nantangnya gini. Bisa nggak sih game Pokemon Go itu diteliti lewat pendekatan ilmu informasi atau perpustakaan?
Bisa, tinggal Anda membangun argumen. Oke, next. Kalau ada pertanyaan lagi. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ini mungkin pertanyaan terakhir karena mengingat waktu kita tinggal 10 menit lagi. Pertanyaan ini datang dari Kak Nizam Zulfanuddin. Izin bertanya Pak, bagaimana cara menuliskan punchline yang bagus dan mengena untuk menuliskan konklusi dalam penelitian? Terima kasih. Terima kasih Kak Nizam untuk pertanyaannya. Mungkin Bapak Bayu bisa langsung menjawab. Atau memukul yang bagus. Yang jelas pertama Anda harus lihat segmen Anda siapa yang akan baca. Dan nggak bisa asal bombastis. Siapa yang akan membaca itu harus juga dipertimbangkan. Yang kedua, mempertimbangkan kekuatan argumen. Kekuatan argumen. Bagaimana mengukur kekuatan argumen? Ketika misalkan Anda menyatakan, tadi saya contohkan invisible college ya, sekali lagi, invisible college itu sudah banyak diteliti menggunakan bibliometrik. Ya, saya ngambil tokoh, misalnya bisa saja tokoh yang ada di bidang invisible college yang punya pernyataan kuat. Livro itu kuat dan dia reputasinya bagus, dan dia mengatakan invisible college sudah terlalu sering digunakan, diteliti menggunakan bibliometrik. Harus ada yang lain. Itu sudah menjadi nilai pokok. Oh, berarti orang ini akan menawarkan tawaran metodologis yang berbeda timbang metode-metode yang sebelumnya. Jadi, punchline itu Anda harus menunjukkan bedanya. Atau sesuatu yang menggelitik. Itu yang penting. Nah, kemudian untuk konklusi itu ditulis Anda membuat ikhtisar dalam satu paragraf untuk menyimpulkan semua yang Anda bicarakan dalam latar belakang atau pendahuluan Anda. Anda cerita di situ. Ya masing-masing direpresentasikan satu kalimat. Maka tadi saya katakan langkah paling sederhana adalah ketika Anda nyusun tulisan, gagasan utamanya itu coba Anda bikin poin-poinnya terlebih dahulu. Ya, poin-poinnya terlebih dahulu. Nah, nanti di akhir bagian latar belakang atau pendahuluan, poin-poinnya yang tadi itu Anda tuliskan ulang dalam bahasa yang berbeda. Tentu nggak bisa kan copy paste dari yang bagian atas kan, dengan bahasa yang berbeda, dengan poin yang sama dengan bisa ada 5 poin. Ya 5 poin itu atau 5 tesis argumen itulah yang kemudian Anda konklusikan di paragraf terakhir. Jadi kalau misalnya Anda nulis latar belakang itu ada 5 paragraf. Ini ada satu gagasan, masing-masing gagasan pokok ini kemudian dirangkum di paragraf ke-6. Nah, kemudian Anda menyatakan bahwa begini, itulah yang menjadi argumen bahwa penelitian ini layak untuk dilakukan. Kira-kira itu. Terima kasih sudah diundang di acara Hima. Terima kasih. Mungkin lain waktu kita bisa saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin dari Kak Nizam ada tanggapan atau tambahan? Siap, jelas, terima kasih. Mungkin cukup sekian sesi tanya jawab kita pada skripsian volume 1 ini. Dan tidak terasa acara hari ini sudah selesai. Mungkin sebelum acara ini berakhir, teman-teman yang off-cam bisa menyempatkan waktunya untuk on-cam sebentar, karena ini adalah saatnya kita untuk melakukan sesi foto bersama dengan Bapak Bayu. Mungkin kepada panitia yang bertugas diharapkan untuk bersiap-siap. Baik, mungkin saya bisa menyampaikan kesimpulan dari skripsian volume 1 hari ini.
yaitu pertama, yang paling utama dalam peneliti harus mampu dalam merumuskan masalah, karena tanpa pemahaman akan permasalahan yang dituju, peneliti akan terjebak oleh labirin yang tak berujung. Yang kedua yaitu penulisan latar belakang. Yang ketiga yaitu dinyatakan dengan baik dalam tesis atau penulisan ini tentang ide-ide yang penulis miliki. Nah, yang keempat yaitu konklusi atau pengambilan kesimpulan dari masalah tadi. Kenali masalahmu, kenali metodemu. Mungkin sekian kesimpulan dari yang disampaikan oleh Bapak Bapak Bayu tadi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Bayu yang telah menyempatkan waktunya dalam acara hari ini, yaitu Skripsian Volume 1 dengan tema pencarian dan pengumpulan data penelitian. Saya Nabila Ramadhani selaku moderator yang bertugas mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesempatannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Enrico. Terima kasih kepada Nabila dan juga Pak Bayu Indra. Dan tidak lupa juga untuk para hadirin yang sudah hadir pada acara siang hari ini. Tidak terasa nih, acara ini hari ini sudah selesai. Walaupun acara hari ini dilaksanakan pada siang hari dan juga di bulan Ramadan, tetapi tidak mengurangi semangat kita semua. Oh iya, saya Enrico Pramudia selaku Master of Ceremony pada acara Skripsian Volume 1 dengan tema pencarian dan pengumpulan data penelitian pamit undur diri. Maaf jika saya ada salah kata dalam pengucapan dan ada kata yang kurang berkenan. Semoga acara hari ini dapat membantu teman-teman dalam mengerjakan karya tulis ilmiah di perlombaan atau tugas akhir skripsi. Akhir kalimat dari saya, jangan lupa untuk menerapkan 3M dimanapun kalian berada. Dan juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.